saya nanya Yogi misalnya kan, Gi mau datang jam berapa? Jam 7 lah insya Allah. Padahal di alamatnya dia setengah 8 lah. Nah itu gimana tuh Pak? Ya itu disengaja berarti. Sengaja. Harus kaparat itu. Kaparat Gi harus. Kaparatnya ke saya nggak sih? Bentar dulu. Oke. Suka salah nih. Bukan keparat tapi kaparat. Suka diganti bukan keparat. Oh. Ini tahu ke sana arahnya. Makanya nama itu doa. Berarti nama Pak Mubda sendiri sekarang adalah Sebetulnya kalau nama banyak sih, cuman saya nama satu saja. panjang. Ya, Karena banyak yang memberi nama itu. Iya, beri tadi, nama kan. itu Muhammad Sultan Akbar Abdurrahim Yahya Harbijaya Boni Mardian Sofian Syah. Luar biasa. Satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pagi apa? Karena ya baru ini mata masih sepet. Baru lahiran beberapa hari, jadi banyak begadang, ya kan? Oh iya, lupa kan, hampir lupa. Produsernya begini-begini aja. Sholat. Oke, Salim. Masya Allah. Gimana tim? Wah, saya bentar dulu. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Sekarang pagi ini sore ini sebelum buka puasa kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa dengan bintang tamu yang ya spektakuler benar. Spektakuler, spesial. Nggak pakai telur. Tapi karetnya 2. Ada yang lagi ngelamun. Ada kayak mikirin. Assalamualaikum Akiki. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. 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 Apa bahas artinya Pangestu? Artinya sehat-sehat selalu. Baik-baik saja. Pak Mubda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Pak. Puasa lancar. Diberikan keberkatan ya. Amin. Kesuksesan. Alhamdulillah. Dan sampai akhir. Sampai akhir. Amin. Doa, bukan doa dia lagi jawab tadi. Dia lagi doa. Amin. Aki tadi sahur nggak? Tadi alhamdulillah sahur. Kalau sahur mah insya Allah Kuat. pasti. Soalnya lapar kalau nggak sahur lapar. Sahurnya berkali-kali. Iya, Berkali-kali. Baik Pak Akiki, Pak Mubda. Kali ini kita mau ngobrolin tema yang memang ada sobat muslim Pak yang coba dong angkat tema ini, saya masih belum paham katanya. Tentang sumpah. Subhanallah. Nah, di antaranya gini. Ini nggak tahu ya. Akiki masih muda apa udah tua? Sosok lah. Apa? Nggak tua pasti muda. Bukan sosok. Kalau bahasa Arab mah wasato. Pertengahan. Jadi gini. Tengah-tengah, Pak, ya. Jadi gini, kita ngobrol tentang anak-anak muda tentang sumpah. Karena kadang di tongkrongan nih kan kita sering sumpah serapah Pak. Iya betul. Iya kan, sumpah serapah. Nah kayak misalnya taruhlah saya disebut di tongkrongan nih namanya misalnya kalau biasanya saya dipanggil Boy Pak. Boy. Iya benar. Ada yang panggil Mas Boy. Jadi itu bener. Subhanallah. Ih ketawanya nggak mau. Kalau Akiki dipanggil di tongkrongan apa? Kalau Akiki dipanggil tongkrongan. AA biasanya. Oh. Bener. Nggak bener karena sebelum BB AA. Nah, bener dong. Pak Mubda pernah nongkrong nggak? Saya nggak enak nanya. Ya kan kali aja Pak Mubda pernah nongkrong kan? Iya Pernah kan pasti. kalau nggak nongkrong kan bukan manusia. Kan di tongkrongan ada Pak nama misalkan Ustadz. Ya. Apa? Ya. Apa? Ada nggak gitu? Biasanya suka banyak yang mengatakan seperti itu. Oh, Cuman ada sumpah-sumpah yang selalu terlontar itu dari Tapi tongkrongan. kalau di tongkrongan nama panggilannya apa Pak? Biasanya Joing atau Boni. Boni Pak. Boni. Tapi bagus Boni. Kenapa disebut Boni Pak? Nama saya kan Bobon. Oh. Bobon, kebetulan teman-teman dulu waktu masih
seneng hobi ke sesuatu tongkrongan ya suka dibilang Boni katanya. Kalau Joing? Kalau Joing biasanya orang nakal. Oh, saya nggak berani bapak pernah nakal apa saya nggak berani nanya gitu. Kalau saya nanya Kak Kiki berani. Nah, udah tahu jawabannya. Nakalnya kan relatif apa ya? Iya sih. Nakalnya dari mana dulu? Iya, relatif. Maaf, yang ditanyakan gimana Pak? Oh iya benar. Hampir diingetin lagi tentang sumpah. Banyak yang nanya tentang sumpah. Kan di tongkrongan nih sering nih anak-anak muda ngomong kalau misalnya pergi mau datang lagi nggak sini? Iya, ditanya sumpah. Tapi kadang suka nggak datang juga. Nah, jadi sumpah ini dianggap apa ya kesannya? Mainan lucu-lucuan gitu. Ya, Padahal belum tentu bisa menepati. Nah, itu dosa nggak sih Pak sebenarnya? Sebetulnya sumpah itu ada 3. Sumpah lugawi, ada sumpah yang karena tidak disengaja, ada sumpah karena mungkin benar-benar, dan ada sumpah yang istilahnya siasat gitu. Nah itu adalah kayak gitu. Yang siasat sumpah lugawi adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Salah satu contoh, demi Allah kalian kalau tidak makan lapar gitu ya. Artinya ini sesuatu yang mungkin sumpahnya yang tidak disengaja kan. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, la yu'akhidukumullahu bilagwi gitu ya. Fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubikum. Wallahu ghafurur halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Gitu ya, yang tentunya keluar dengan hatinya kan gitu. Ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 226. Itu sumpah yang pertama. Nah, sumpah yang kedua dari baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah sumpah munaqadah. Kalau menurut bahasa ini, yaitu munaqadah itu sumpah yang memang benar-benar disengaja. Benar-benar disengaja itu kayak gimana? Nah, contohnya misalkan demi Allah tidak akan menipumu. Padahal dia menipu. Itu dosa berarti. Dosa. Nah, ada kaparatnya gak gitu? Ada apa? Nah, ada kaparatnya gak? Tebusan. Ada. Apa? Tebusannya bisa puasa 3 hari menurut surah Al-Maidah ayat ke-89. Kalau tidak mampu puasa 3 hari ya puasa Ramadan pun kadang-kadang kan ketika di awal. Tapi masalah dia bohong terus nih, berarti puasanya lebih 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 jadi 100. Nah itulah, nah sumpah ini, sumpah ini, makanya kalau memang tidak bisa puasa, bisa kafarat, bisa. Kok saya Pak? Bisa kafarat itu bisa, carilah ya. orang-orang fakir miskin 10 gitu ya menurut surah Al-Maidah ayat ke-89. Tapi nggak ada kategorinya itu. Tidak ada kategorinya. Fakir miskin 10 itu nggak ada kategori Pak. Kategorinya. Kalau dia kadang nyari-nyari Pak kategorinya Pak. Biasanya yang lain-lain. Yang masih muda. Lagi. Itu beda lagi. Tapi nggak ada kategori ya Pak ya. Tidak ada kategori. Tapi kalau yang lebih parah ini sumpah goyus. Gonus. Ya, sumpah gomus itulah sumpah yang berbohong, sumpah palsu. Kalau anak-anak muda tongkrongan itu sumpahnya bukan. Sorry Pak, maaf Pak, sorry sebelumnya. Sumpah palsu sama sumpah disengaja bedanya apa? Kalau sumpah palsu itu adalah salah satu dosa besar sehingga tidak akan ada kafaratnya, gitu ya. Contohnya misal bisa sumpah ditebus palsu. dengan kafarat. Contohnya pelaku itu dijalani kecuali bertobat nasuha. Contohnya begini. Karena akan menjerumuskan pelakuan kepada api neraka. Demi Allah, kalian harus mengikuti ini. Nah, itu nggak boleh memaksa dengan sumpah itu. Sedangkan dia ingin ada iming-iming di belakangnya untuk kepentingan pribadi, itu yang nggak boleh. Karena teman-teman anak-anak muda kan, demi Allah saya begini-begini kan itu hanya semacam Berarti itu tingkat yang berapa itu Pak? Kalau misal kayak ya tadi sumpah yang tidak disengaja. Sumpah yang tadi menurut surah Al-Baqarah ayat 226. Tapi kalau disengaja misalnya kayak saya nanya Yogi misalnya kan, Gi mau datang jam berapa? Jam 7 lah ya, insya Allah. Padahal dia rahmatnya dia 7:30 lah. Nah itu gimana tuh Pak? Ya itu disengaja berarti. Sengaja. Harus kaparat itu. Kaparat Gi harus. Kaparatnya ke saya nggak sih? Bentar dulu. Oke. Suka salah nih. Bukan keparat tapi kaparat. Suka diganti bukan keparat.
Ini tahu sana arahnya. Saya pikir kan, jadi saya boleh ngomong ke parat 10 kali kata Bapak kan, parat kan. Terus Tapi maaf Pak, dari keempat yang tadi Bapak omong ini ya kan, sumpah apa tadi ya tadi? tiga ada Tiga apa empat? Tiga ya? Tiga. Oh, Tiga. Sumpah Ya, lugawi. Oke, tiga diantaranya. Nah, kan ada nih kayak pejabat sumpah Al-Quran. Ya. Nah, itu termasuk dalam kategori apa? Kalau menurut Al-Quran ya surah Al-Ghayyus Oh, itu sumpah wala tatakhidhu aimanukum dakhalan bainakum qadama ba'da budutiha Baik. wasatukumus su'a bima sadadtum an sabilillah. Nah ini Pak yang berat gitu ya. Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu. Berarti sumpah Al-Quran itu masuk dalam kategori yang Ya kalau tidak amanah. kalau tidak mana ya. Jadi itu Gitu mayat ya. Kembali tergantung kepada niat. niatnya kan. berarti dosa ya, masuk Ya, dalam Intinya dosa. lah dosa lah kalau bohong. Ya kalau dosa. menurut Al-Quran, menurut Allah Ta'ala, kita hati-hati dengan sumpah itu. Apalagi dengan kitab suci, kitab Allah. Iya, Kitab suci Al-Quran itu kan kalamullah. Iya, iya, iya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Memang kitabullah. Tapi kalau Al-Quran kalamullah. Firman Allah. Saya pernah ngomong gitu ke Akiki 3 sumpah itu. Kata Akiki, enggak, saya mau sumpah pocong. Emang ada Pak? Emang bener ada? Ya, Kalau sumpah pocong gitu mah ya tradisi mungkin. Tradisi Ya? kali Pak ya. Apa Tradisi. namanya? Kalau Tradisi sumpah demi Allah itu rasa cinta kepada Allah. Ada demi Allah saya akan makan. Gitu ya, karena untuk kehidupan saya pribadi. Itu rasa cinta. Berarti tidak ada istilahnya tidak disengaja lah gitu ya intinya. Kalau di Rasa cinta secara timbulnya. saya rangkum berarti sebenarnya jangan bersumpah sumpah, ya. kalau Ya. memang tidak bisa tidak, ya. menepati. Menepati. Insya Allah tuh termasuk janji tidak? Insya Allah misalnya. Insya Ayo Allah. insya Allah. Jawabannya Nah gitu. itu Itu jawabannya doa. insya Allah tuh. Itu sebagian dari janji bukan? Sebetulnya doa itu. Oh. Doa ya Pak. Jika insya Allah Kalau berkehendak. mengizinkan Pak ya, berkehendak. Gitu. Salah satu bagian doa. Tapi niatnya itu 99% niat oke gitu loh Pak. Bahasanya kan. Ya kalau Nah ini Nah, itu benar kan ini yang maksudnya. terjadi di Indonesia kan gini. Insya Allah tuh jadinya Insya Allah bukan datang, 90% datang tapi 90% tidak datang. Datang. Nah, apa gimana? 10% datang. Nah, itu secara gimana? hakikatnya gimana tuh Pak? Nah, Insya Allah. ya biasanya saya alami juga waktu tongkrongan gitu kan. Iya, iya, Insya Allah saya datang gitu kan. Iya, insya Allah. Tahu-tahu besok saya di mana? Nah gitu nah. Itu gimana sebenarnya hakikatnya? Hakikatnya dia harus kafarah sebetulnya. Oh, Ajak teman-teman makan. Itu kalau salah satu kalau nggak penebusannya. nepatinya, oh. Karena anak-anak muda itu kan tahu bagaimana tongkrongan. Iya, Iya, iya. pokoknya harus makan. Iya, Siap. iya. Jadi yang tadi mengatakan tidak jadi ya dia harus kafarah. Berarti Akik ini harusnya banyak traktir saya dong. Nah, itu. Saya banyak dikafaratin Pak. Emang kamu kaparat. Bang pantas sih Pak dia kaparat. Aduh ya Allah. Tapi berarti ya tadi berarti bener ya kalau insya Allah tuh harusnya bukan tidak apa Tidak ditepati harusnya ditepati. sebenarnya Harusnya 90% ya, ditepati. ya. Ya kalau orang yang mukmin yang sejati itu kan apabila dia berjanji dia Oh iya kalau acuannya ke situ ya. Betul betul. ke sana Iya, acuannya. tapi mohon maaf ini azan maghrib sudah berkumandang boleh kita Masya minum dulu ya. Allah, Alhamdulillah. Boleh Cep. seadanya aja ya. Pak Akiki udah tahu doanya? Aduh, bentar Pak. sebentar Pak, sebentar nih. Ini kok di Oke lah, kita tuntut ya. Kita bukan dulu Ya. nih. Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizika afrotu birahmatika ya rahman rahim. Masa saya cheers sama muda, cheers. Karena ke beliau lah. Iya. Langsung aja ke beliau. Sedikit ya Pak. Ya. ini buka enggak minum doang ini enggak ada yang lain. Saya juga pengennya begitu. Iya, harusnya kan Iya. buka puasa Kemarin itu- ada ayam. Iya. Ayamnya korup. Nanti insya Allah datang malaikat-malaikat. Nah. Harus yang buka yang dengan yang manis-manis Pak. Kalau dia udah batal lihat saya soalnya Pak dia udah lihat kan. Ya kan? Enggak Pak, tapi mau tanya nih. Tadi kan kita buka ya. Nah, ini mah pertanyaan saya pribadi aja, Iya. random. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Bapak bilang nih, Akiki tahu ininya apa bacaan doa bukanya. Nah, saya pernah dapat apa ya? Saya lupa dapat dari mana. Intinya adalah buka tuh ada Allahumma lakasumtu. Iya, iya. Boleh dengan langsung bismillah. Itu benar gak? Ya. Oh, jadi nggak pakem. Enggak terlalu dipatenkan. Yang pada dasarnya ketika kita membaca atau menyembelih
itu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan Bismillahi wa ala barakatillah. Jadi ketika kita dengan menyebut namamu ya Allah, semoga makanan atau minuman itu berberkat gitu. Berarti sah aja kalau Saya Allahumma lakasum itu kan bahasa Arab. Ya. Allahumma lakasum. Tapi kenapa nggak Allahumma barik lana fima rojakna kan kita makan. Berarti sesudahnya itu. Oh itu. Bisa dilanjut dengan itu. Bisa dilanjut Bismillahi dengan wa ala itu. barakatillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia agak bingung karena dia kalau makan nggak pernah berdoa. Saya sengaja Pak menjebak setan Pak. Bapak belum tahu kan cara menjebak setan kan? Gimana? Jadi kita mau makan nggak perlu doa Pak. Oh, iya, Kalau menurut saya ini kalau menjebak Ya, setan ya, kan ya. biasanya kan Coba. manusia yang dijebak setan. Ya. Kalau saya setan jebak sama saya Pak. Ya coba Ini gimana kan maksudnya? kita makan yang pedes kan, nggak perlu Doa. Nah, otomatis setan ikut makan kan, ya kan? Terus saya minum, baru saya doa. Nah, dia kelabakan sama dia. Panasan dia. Kan? Udah panas cabe, Iya. panas doa. Dikurung ya. Kurung. Dia kan coba kalau saya makan, dia nggak ikut. Kayak sunggokong ya. Iya, Pak. Jebak ya, Pak. Luar biasa, luar biasa. Baik, Iya. kita sekarang masuk dulu ya di game ya. Nanti kita lanjut ke ngobrol-ngobrol lagi. Jadi games kita ini ada Tajong. Tanya jawab dong. Nah, Luar biasa. ini dia Pak. Setiap orang bintang tamu yang kita datang sini kita akan memberikan kesempatan untuk bintang tamu ini mengucapkan apa yang tadi saya bilang. Jadi games kita apa tadi Pak? Tajong. Tanya jawab dong. Dan jawabnya sedikit, harus ada nada Pak gini Pak. Tajong. Tanya jawab. Nah, coba Pak silakan. Tajong. Tanya jawab dong. Oh ya, mau nggak? Enggak. Oh ya langsung aja gamenya mana? Oke. Ini game apa? Tajong. Katanya nggak mau. Katanya nggak mau. Tapi dia ngomong juga. Ya kan? Sure. Aduh ya Allah. Subhanallah. Hah? Apa? Kan baru mau ngomong udah digituin, udah nggak jadi lah. Biar ganti gimmick sengaja. Ya udah kita ganti. Pemenangnya adalah Pak Jo. Arisan. 2 juta. Enggak, itu kan gimmick yang waktu itu. Kasih inget aja. Ini pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube Pak Akiki ya dari Sobat Muslim. Ya kalau pertanyaannya agak random malum Pak, karena kita kan ya narik-narik aja, namanya anak muda. Iya, Banyak bertanya tidak ada isinya. Banyak bertanya tidak ada isinya. Ini Sobat Muslim bertanya ini yang dari YouTube ya. Apa dari apa itu pamali dalam Islam? Pamali itu apa berarti? Namanya. Pamali itu hal-hal yang Tidak tabu lah ya. Kalau di Bogor bukan Pamali, dulu ada Pakali. Swalayan. Iya kan? Gua enggak tahu ya. Oh kira bener. Enggak itu zaman dia. Iya, zaman Nggak saya. tahu. Zaman saya ada, Pak. Itu di Jembatan Merah ada Pakali itu. Oh kirain bener ya. Bener ada. Ya ada bener sih ada. Maksudnya kirain ini kesini bener. Taunya jokes juga. Oh. Jadi pamali itu hal yang tabu mungkin ya, yang nggak boleh dilakukan ya, gitu. Jadi apa itu pamali dalam Islam? Kalau pamali dalam Islam itu salah contoh Misalnya nggak boleh duduk di depan pintu. ya, Sejodoh, sejodoh gitu. ya. Kalau Itu bahasa menurut Islam itu salah satu contoh jangan larangan gitu ya. Larangan, Satu betul, larangan. betul. Seperti contoh surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti cukup orang yang beriman nih yang dipanggil. Yang tidak beriman tidak hai. Yang tidak beriman tidak hai. La yashor kaumun min kaum. Janganlah kau mencaci maki satu kaum. Boleh jadi kaum yang dicaci maki itu lebih baik dari apa yang dia caci makikan gitu ya. Nah ini salah satu larangan, artinya satu pamali. Oh iya. Satu pamali kalau bahasa Sunda mah Iya, gitu iya, ya. iya. Tak boleh Tidak dilakukan. boleh dilakukan. Satu contoh, saya nggak bisa caci maki Pak Yogi. Tapi kalau pamali dalam budaya misalnya jangan duduk di depan pintu karena Itu susah jodoh. Nah itu Sebetulnya masuknya budaya berarti. Itu nasihat. Adat. Oh nasihat. Nasihat.
nasihat tidak secara langsung karena anak-anak muda itu kan nggak paham. Iya sih. Kalau misalkan duduk di depan pintu itu nonton jodoh, Iya, iya. artinya ngahalangan batur gitu. Iya, Jangan ngalangin jalan. jangan Nah. duduk di situ. Iya. Udah duduk di dalam aja. Takut-takutin kali Pak ya kalau Ya, zaman intinya dulu mah ibaratnya Kayak siloka lah. siloka ya Pak. Siloka. Dia pernah Pak, jangan suruh duduk di depan pintu sama ibunya. Duduknya di pintu orang. Pindah. Gitu Pak, dia malah pindah. Dibilang jangan pindah. Ya kan dulu dia cerita gitu sama saya. Kita kan anak tongkrongan nih. Dia ngomongin begitu. Oh gitu ya. Pindah. Akhirnya di itu ya di tempat beras itu apa? Iya, di Gua. Nah, Pak satu lagi ada pertanyaan satu lagi. Satu lagi ya. Aduh, jangan pakai gimmick lah, pusing mikirnya ya. Nah. Pak, nggak mau digandeng? Saya gini loh Pak. Saya khawatir Pak. Gandeng, digandeng. Satu gandengan lain. Pak. Iya benar. Kayak truk aja. Pak. Kayak gandeng. Nah ini ya, Aduh gandeng. masih aja. Oh gitu. Masih aja. Dia belum tahu. Pak, maaf ya, sedikit aja. Yang di Jakarta dekat Hotel Hyatt namanya beneran apa? Enggak tahu. Enggak serius nih mah, beneran apa? Pasti tahu. Terus udah bubar. Nah, jadi skip. Masa tosnya kalah ya. Waktu soalnya dia iya, buru-buru. Siap. Nih ya dari pertanyaan sobat muslim lagi Pak. Pak Akiki boleh kalau misalnya Pak mau Kiki menjawab. nggak lapar? Nggak buka-buka ini kita hanya baru tajil aja. Oh iya Pak baru bukan tajil Pak minum malah ini minum doang. Ini dulu deh. Silakan. Apa hukum mengganti nama atas dasar membuang sial? Apa? Hukum mengganti nama atas misalnya kan namanya Iya. Akiki. Iya. Ternyata bawa sial. Jadi Ganti nama jadi Dekiki. Dekiki. Dekiki Nah, kan hukumnya lebih. apa Pak? Sebetulnya kalau nama itu kan doa ya. Doa ya. Ya kata Nabi itu bahwa ketika anak Mamin Mauludin Julalul Al-Fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Betul. Tergantung kepada kedua orang tuanya. Oke. Mau jadi Majusi, Nasrani atau agama apa. Ya. Nah, tentunya nama itu adalah doa. Apabila seorang ayah, seorang ibu harus mencarikan nama yang terbaik. Mungkin bisa saja minta ke orang-orang suci. Ya. Gitu ya, orang-orang suci. Nah, ketika ngasih nama itu, salah satu saya contohnya, kenapa dikatakan nama banyak? Ketika kecil saya dikasih nama Bobon. Nama asli tuh Pak. Iya, Oh nama asli? iya Bobon. Nah, ketika usia 2 tahun setengah saya lumpuh, tidak bisa jalan. Akhirnya orang tua mengatakan, wah ini salah nama. Oh gitu. Ya sudahlah kasih nama Yaya, Oke. Yaya Hadiwijaya. Gitu. Ketika namanya Yaya Hadiwijaya, besar Pak. Bisa jalan tapi, Pak. Ya, itu boleh saja, sah-sah saja. Yang penting cari nama yang untuk doa. Nah, kenapa saya dikasih nama Joing? Ya karena tongkrongan itu Beda beda. lagi Pak itu Pak itu. Jo, sini ing katanya. Joi. Itu bahasa Arab juga ya Pak ya? Oh iya. Bahasa Arab itu. Jo patah jo ing asal ing jo ing. Itu udah ada siloka ya Pak kata Bapak bilang itu dari sebelum jadi muda udah ada itu bahasa Arab itu jo ing. Tapi mohon maaf nih Pak Mubda, saya belum perkenalkan nama. Nama aslinya siapa Pak sebenarnya? Saya ketika kecil nama Bobon, ketika sudah agak dewasa nama Yaya. Iya. Lalu saya agak bingung ya Yaya. Yaya tuh nggak ada arti. Akhirnya tambah Hadiwijaya di sekolah SD itu. Ketika kelas mau masuk ke SMP. Ketika SMP masuk ke Jamiah kan, kuliah dikasih nama Abdurrahim. Gitu ya, karena saya orangnya liar gitu ya. Nah, ternyata nama itu doa juga. Ketika dikasih Abdurrahim, dulunya selalu ketemu ya mungkin anak-anak muda bagaimana lah. Kalau di beleng-beleng sedikit sudah panasan kan gitu. Tapi ketika sudah dikasih nama Abdurrahim, justru hamba yang pengasih dan penyayang, menyayangi gitu ya. Ke Pak Kiki juga nyayangin terus. Amin Pak saya. Ke Pak Yogi juga disayangin, apalagi istri saya. Iya betul. Kalau itu sih Apalagi iya yang sih, lain. harus lah. Karena makanya nama itu doa. Berarti nama Pak Mubda sendiri sekarang adalah Sebetulnya kalau nama banyak sih, cuman saya nama satu saja. panjang Iya, gitu. Karena banyak yang memberi nama itu Iya, ya beri tadi nama kan. itu Muhammad Sultan Akbar Abdurrahim Yaya Hadiwijaya Boni Mardian Sofian Syah. Luar biasa. Satu nafas. Kayak ajab kamu ya. Anda mau 2 juta, ulangi nama tadi.
Bobon. Saya ingatnya Bobon. Benar kan? Bobon. 2 juta. Satu napas. Bukan Bobon-Bobon ini saya apa? Satu napas kan? Iya maksudnya. Bobon. Duh, satu napas. Kecuali kalau Bobon. Nah, 2 napas. Ya kan? Oke. Baiklah. Sebelum saya akan Pak, kita juga akan memberikan ini buku untuk sobat muslim sebenarnya Pak. Jadi bisa dibaca oleh sobat muslim semua. Buku ini adalah tentang apa perbedaan Ahmadi dengan Gair Ahmadi. Nah, ini ditulis oleh Harzat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini adalah yang disampaikan pada Jalsah Salanah 27 Desember tahun 1905. Hazrat Masih Maud alaihissalam memberi penekanan pada masalah tujuan dan maksud didirikannya jemaat. Jadi tujuan didirikan jemaat itu ada di sini. Lalu akidah yang membedakan dari yang lain serta sarana hubungan antar jemaat Ahmadiyah dan Allah Subhanahu wa taala. Aki udah pernah baca belum? Udah. Benar. Ini baru baca tuh, apa perbedaan? Baru saya ngomong, yaudah saya mau ini dia aja gitu. Baru baca. Insya Allah sudah dikasih tahu. Iya, Benar. Lupa nanti. Bapak udah baca Pak? Insya Allah, alhamdulillah. Pak boleh nggak untuk sobat muslim supaya kenapa mesti baca buku ini? Silakan Pak. Ya, karena di dalamnya itu dijelaskan bagaimana Ahmadiyah itu menjelaskan bagaimana kiprahnya, tujuannya untuk apa? Yuhidina wa yuqimuna syariah, menghidupkan lagi agama dan menegakkan lagi syariat. Bukan dalam artian syariat harus ditegakkan dengan secara zahir, tetapi ditegakkan secara amalan, gitu ya. Jadi sekarang itu kenapa muncul Imam Mahdi untuk menjelaskan begitu jelasnya bagaimana Al-Quran itu. Karena Al-Quran mengatakan la yamassu illa mutahharun, Allah Ta'ala mengatakan. Al-Quran bisa dibuka oleh orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa Hazrat Mirza Ghulam alaihissalam menulis ini, sebetulnya tidak ada perbedaan sih dengan umat Islam pada umumnya. Rukun iman, rukun Islam. Tapi ada penekanan tentang bagaimana Allah Ta'ala ada sifat al-mutakallim, bercakap-cakap dengan manusia. Salah satunya wujudnya Imam Mahdi dan Masih Maud untuk menjelaskan misi yang telah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW itu belum sepenuhnya menjelaskan ayat Al-Quran ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan 2 perkara katanya yang tidak akan menyesatkan kalian, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulihi, kitab Allah dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya Rasul Hazrat Mirza Ghulam SAW tidak lepas dari Al-Quranul Karim, perintah dan larangannya dijauhi, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Itu jelas sekali di sini Pak. Baik sobat muslim, itu penjelasannya. Jadi sobat muslim bisa baca, linknya ada di bawah sini. Jangan lupa jangan lupa baca kan, tinggal diklik doang linknya. Baik, tidak lupa juga untuk sobat muslim bisa komen di kolom komentar kita di channel YouTube-nya Ahmadiyah di program Solusi Muslim. Bisa tanya di situ atau mau apa temanya, mau siapa bintang tamunya yang kita undang, silakan komen dan jangan lupa juga follow IG-nya ahmadiyah.id. Bisa DM juga, bisa ngiklan juga ke kita yang punya usaha, silakan masuk aja. Gitu. Boleh gitu. Jadi biar kelihatan spontan gitu. Nah, gitu kan. Ada gimmick gitu lagi. Ya. Jadi bisa komen juga di IG kita gitu. Jadi pokoknya jangan ragu-ragu, kita pasti bantu, apalagi tentang usaha UMKM ya, gitu. Baik, terima kasih Akiki. Kayaknya udah lemes banget ya Akiki. Iya, belum. Iya, bukan buka puasa ini udah. Iya. Nanti kita buka sama apa? Sama kamu. Tapi bagian sodakoh juga. Saya gak bisa berkata-kata. Makasih ya Kiki udah main ke podcast kita, Pak Mufda. Terima kasih jazakumullah udah main ke podcast. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Insyaallah. Kita undang lagi, jangan bosan ya Kiki ya Pak Mufda. Baik sobat muslim, itu dia. Pokoknya setiap hari kita akan temenin sobat muslim temenin sobat muslim selama bulan Ramadan dari puasa awal sampai lebaran ya? Apa malam takbiran? Nah, itu produsernya bingung ya. Pokoknya sampai mau lebaran. Jadi tetap stay tune terus. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.